Nah, jadi konsepnya apa? Konsepnya ternyata menarik, Bapak sekalian. Ternyata urusan kesehatan pun itu ternyata sudah sangat detail dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan baru-baru ini sajalah katakanlah sains modern itu membuktikan itu semua, bahwa ternyata apa yang disampaikan Nabi itu betul. Ambil contoh satu. Kalau orang tanya sama saya, Pak dokter, ya, apa pengobatan untuk penyakit kanker? Kan kanker sekarang banyak banget tuh. Akan saya jawab dengan sebuah pernyataan atau jawaban yang sangat sederhana. Yang itu memang based on Al-Quran. Jadi gini, kalau kita bicara agama, kalau kita bicara tentang Islam, maka kita gantungan kita, apa rujukan kita adalah pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah disebutkan itu semua, maka Anda mau tidak mau, suka tidak suka, harusnya sih suka sih, Anda harus percaya. Contoh, Nabi SAW katakan, Habatus Sauda itu obat segala penyakit kecuali kematian. Logika saya sebagai dokter mikirnya, mana bisa gitu? Gak bisa gitu, Bu. Gak mungkin Habatus Sauda itu bisa ngobatin, karena memang dalam pemahaman medis itu satu obat itu nggak bisa untuk dipakai untuk semua penyakit. Tapi ada manusia yang diutus oleh langit, oleh Allah, mengatakan bahwa Habatus Sauda obat segala penyakit kecuali mati. Sekarang pertanyaannya, nggak bisa nggak kayak begitu? Perkara bisa atau tidak bisa bukan urusan kita, tapi ada Rasulullah mengatakan seperti itu. Sekarang pertanyaannya, kita mau percaya atau tidak? Harusnya percaya, gitu. Jadi kalau bicara Allah, maka logika dibuang dulu. Kalau bicara Rasulullah dari hadis-hadis yang sahih, maka logika kita, persepsi kita dibuang dulu semua. Makanya sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kalaulah agama Islam ini agama logika, kalau kita pernyataannya itu, maka tidak mungkin Rasulullah itu menyuruh mengusap atas sepatu. Betul? Yang sepatu khuf itu atau alas sepatu itu yang kotor yang bawah atau yang atas? Yang bawah. Tapi Nabi suruh usap yang mana? Atas. Pertanyaannya perlu kita tanya? Nggak perlu. Nabi bilang begitu itu. Konsepnya itu ya. Jadi nanti kalau saya katakan beberapa pola-polanya itu ternyata memang Masya Allah luar biasa. Oke, kembali ke kanker tadi. Kata Nabi SAW bahwa Zam-Zam itu tergantung dari apa niat orang yang meminumnya. Ya. Terus Nabi ada mengatakan, katakanlah tentang kurma, tentang berkahnya kurma. Jadi kalau saya sering mengatakan bagi orang-orang pengidap kanker, jadi saya gabungkan antara pemahaman medis saya sama Tibu Nabawi, atau Tib Nabawi seperti ini. Jadi orang kena kanker apa harus dilakukan? Udah pergi umroh sana. Sudah sampai Makkah, Madinah ngapain? Nggak usah makan yang aneh-aneh. Bahkan tiap hari itu katakanlah cuma makan kurma sama minum Zam-Zam saja. Maka saya katakan, wallahi kalau dia yakin kankernya hilang, Bu. Masuk akal nggak? Nggak usah Anda masukin akal juga nggak apa-apa. Iya kan? Kenapa? Secara medis memang kurma itu mengandung kalsium, dia bersifat alkali, bersifat basah. Zam-Zam juga sama, dan sel kanker tidak akan bisa hidup pada lingkungan alkali atau basah. Itu logika medisnya. Tapi nggak usah pakai logika medis, pakai logikanya Al-Quran dan Sunnah gitu loh. Anda mau cerdas sekarang, caranya gimana? Gampang, ambil Zam-Zam, niatkan dalam hati, ya Allah semoga dengan Zam-Zam ini Engkau cerdaskan aku. Minum, yakini bahwa itu membuat Anda cerdas. Bisa nggak? Bisa. Gitu. Ini konsep awalnya dulu. Tapi ini kalau konsep yang Anda pakai memang bisa. Yang pertama, kok bisa? Memang bisa kankernya bisa sembuh. Kalau saya katakan demi Allah, saya katakan iya. Pertama apa? Hatinya kan sudah tenang. Dia ibadah terus kerjaan dia kan tiap hari kan, gak ada mikir apa-apa, sibuk tilawah aja di sana, sibuk sholat sunnah, sholat wajib segala macam. Dan secara fisiknya dia mengkonsumsi makanan yang disebutkan Nabi SAW secara fisiknya, dan dia mengkonsumsi minuman, ya air yang memang dinyatakan Nabi SAW sebagai air berkah gitu. Ya, jadi kuncinya nanti, kuncinya ibu-ibu sekalian, ketika nanti saya akan kasih clue-nya ya, caranya kepada Anda untuk Anda praktekkan di rumah nanti. Caranya nanti ada di rumah, ketika ada yang sakit ya, maka obati dulu dengan semua apa-apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Itu kunci utamanya. Karena di situ pasti ada berkah. Jelas ya? Cari memang saya Pak dokter, saya di rumah nggak punya herbal gini aja. Gampang, air putih Anda ambil, lalu Anda bacakan Bismillah, Anda bacakan Al-Fatihah dengan keyakinan. Catatannya itu. Ya, dengan keyakinan, dan Anda yakini itu bahwa ini akan jadi wasilah dari Allah untuk kesembuhan. Nanti kita akan bahas. Terus kalau nggak sembuh gimana?
Ini menarik. Nanti ada slide berikutnya ya. Nah baik, ini sebagai satu contoh ya. Ini video yang menggambarkan tentang ternyata seluruh syariat dalam agama Islam atau yang Nabi SAW perintahkan itu semuanya bikin sehat. Video ini menceritakan tentang siwak. Itu siwak? Nah ini siwak. Saya bawa. Nanti saya kasih buat hadiah buat ibu-ibu. Rasulullah menyatakan Allah mencintai orang yang bersiwak. Ya. Jadi kalau ibu sekarang pergi umroh atau haji itu ada lihat orang-orang Arab bahkan Turki yang ganteng-ganteng itu biasanya itu mereka biasanya gigit ini kan. Malu nggak? Nah ini lagi nih masalahnya. Perkara malu atau tidak itu urusan masing-masing. Tapi Anda niatnya buat apa gitu? Ya, ternyata siwak ini ibu sekalian ternyata dalam kajian sains modern itu ternyata semua bahan odol itu ada pada siwak. Masya Allah. Dan bahkan jauh lebih baik siwak ini daripada odol. Gitu ya. Jadi itu dia bisa mencegah karang gigi, dia bisa menghilangkan bau gigi. Bahkan ibu-ibu yang biasanya pergi umroh itu serbuk siwak itu bisa Anda gunakan untuk menunda haid. Bisa. Ada yang pernah pakai? Kalau saya nggak pernah pakai, karena nggak pernah haid. Gitu ya. Ya. Jadi cara gimana? Ketika Anda mau sholat, ketemu makanya Rasul itu ketika masuk rumah beliau, itu sebelum masuk rumah itu beliau pakai wangi-wangi dulu, dan beliau bersiwak, baru ketemu istrinya. Dan termasuk 5 sunnah kenabian, 5 atau 7 saya lupa, bersiwak, kemudian memakai wangi-wangian buat laki-laki ya, ibu-ibu pakai wangian boleh di rumah, tapi jangan di luar. Ya. Kemudian apalagi termasuk salah satu berbekam. Ada 7, memotong bulu kemaluan, mencukur kumis segala macam. Ada 7 sunnah kenabian. Siwak merupakan salah satu ini. Makanya kalau ibu lihat, kalau orang yang paham tentang dalil ini, maka sebelum sholat pasti dia akan bersiwak. Hatta cuma sekedar gini-gini doang. Kenapa? Allah mencintai, menyukai dengan hambanya yang mau ketemu dia dengan bersiwak. Ini beda lagi nih. Bukan beda lagi. Ini saya katakan afdol mufaddal. Kalau bicara mufaddal mungkin Allahu Akbar sholat, ambil sejadah, ambil mukena misalkan gitu ya, ada mau sholat, lalu ada sholat. Beda dengan ketika sudah masuk waktu azan, lalu Anda sholat pakai mukena yang terbaik, sajadah yang terbaik. Sebelum sholat Anda siwak dulu, pakai minyak wangi dulu di rumah ya. Jauh lebih afdol, gitu dalam pandangan Allah, dan pahalanya jauh lebih banyak. Ya. Makanya saya kemarin sempat terakhir barusan pulang umroh beberapa waktu yang lalu itu saya lihat orang-orang Arab itu mengajarkan anak mereka untuk bersiwak, mengajarkan anak-anak mereka untuk bersiwak. Dan siwak itu ternyata ada satu kajian ternyata itu bisa meningkatkan kecerdasan. Bersiwak, sederhana kan? Jadi semua syariat, semua yang Nabi perintahkan, semuanya bikin sehat, sekalian. Tapi konsepnya kita tidak mengerjakan itu untuk sehat, tapi kita mengerjakan itu karena perintah, itu konsepnya. Ya. Nah, jadi apalagi yang kita bisa belajar dari Nabi SAW? Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa, nah ini bisa Anda praktekkan yang ingin berat badannya turun. Oh, langsung berbinar-binar ya. Yang pengen tidak sering ngantuk-ngantukan lagi. Kan banyak tuh, jangan sekarang kan orangnya bawaannya dikit-dikit ngantuk gitu. Jadi para ahli iman itu mengatakan lapar adalah elemen pertama dalam disiplin diri Anda. Kalau Anda bisa mengontrol apa yang Anda makan dan minum, Anda bisa mengontrol yang lain. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa banyak makan itu bisa melemahkan iman. Banyak makan. Itu sebabnya saya menarik sebuah hadis lagi. Oh ternyata disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad dan keluarganya, sebenarnya hadis tersebut beliau itu tidak pernah kenyang seumur hidupnya. Dan ternyata ada satu buku yang saya baca ditulis oleh seorang dokter di Jepang. Dia menceritakan tentang bagusnya, pentingnya dan keutamaan orang untuk senantiasa lapar. Ternyata, ini saya ceritakan ternyata ada satu hormon, jadi dia nyebutnya itu hormon kenyang, hormon lapar. Tapi 2 hormon tadi beda kerjanya, ya. Maka kita akan mencoba mengkaitkan ini semua dengan Rasulullah. Bagaimana kebiasaan Nabi? Jadi disebutkan di situ, ibu sekalian, ternyata ketika seseorang itu lapar, ketika seseorang itu lapar, maka otomatis, ya, dia akan mengeluarkan hormon lapar namanya. Ya, hormon pengen makan gitu-gitulah namanya. Saya nggak sebut nama medisnya lah, nanti nggak ingat juga. Hormon lapar gitu aja lah ya. Lalu ketika si hormon tadi dibiarkan beberapa saat dalam kondisi lapar, maka ternyata si hormon lapar tadi itu mampu menstimulus atau mengeluarkan hormon lain yang namanya hormon atau growth hormon atau hormon pertumbuhan.
hormon pertumbuhan ketika muncul, ya jadi maka otomatis akan muncul lagi satu hormon yang disebut dengan hormon sirtuin, hormon awet muda. Aplikasinya gimana? Aplikasinya ketika Anda lapar, ibu-ibu sekalian, jangan buru-buru masukin makanan. Nikmati dulu lapar Anda, maka si hormon termasuk growth hormon tadi itu akan keluar. Kalau growth hormon sudah keluar, maka yang terjadi apa? Masya Allah, luar biasanya, sel-sel rusak dalam tubuh Anda akan diperbaiki semua sama dia. Catatannya, jangan langsung makan. Jadi ketika muncul rasa lapar, biarkan dulu. Ya. Makanya kalau ini namanya dalam ilmu ilmu komunikasi pikiran ya. Jadi gini, ketika ibu-ibu berpuasa, ketika kita berpuasa ya, sebenarnya ada perintah secara tidak sadar kita untuk mengatakan ketika sahur, ini makanan terakhir. Ketika makanan itu terakhir muncul, sebenarnya kita dalam kondisi lapar yang kita sengaja. Nah, proses kayak begini Bu sekalian bisa Anda kerjakan dalam kondisi tidak puasa seperti bulan Ramadan juga. Anda memposisikan pikiran Anda untuk mengatakan, hari ini saya puasa. Hari ini puasa, maka lapar-lapar tadi akan muncul. Biarkan lapar itu beberapa saat. Kalau Anda mau makan boleh makan, tapi jangan berlebihan. Terus lagi hadisnya terus lagi tuh. Kalaulah Anda mau makan, kamu mau makan, kata Nabi SAW, dalam jumlah yang cukup besar, maka perhatikan 3 bagian: sepertiga makanan, sepertiga minum, sepertiga udara. Itu sebabnya makan terbaik dalam konsep diet dalam Islam adalah saat lapar. Dan jangan terus makan hingga Anda kenyang. Artinya apa? Berhentilah sebelum kenyang. Jadi tubuh Anda senantiasa dalam kondisi tidak penuh dan hormon tadi tetap bekerja. Ya. Makanya Allah ngasih bukan peringatan, ngasih himbauan kan, falyanzuril insana ila ta'ami. Perhatikanlah apa yang kalian makan. Kita suruh mikir kalau makan gitu dulu sekalian. Ya, itu caranya. Jadi mulai sekarang itu kalau Anda praktekkan betul-betul, silakan nanti buktikan kepada saya. Bahkan kalau Anda mau ikutin polanya, cukup makan sekali sehari makan beratnya. Sisanya Anda cuma makan buah sayur. Seminggu udah turun tuh berat badan. Tapi catatannya satu, Anda biasakan dan sengajakan lapar. Itu kata kuncinya. Jadi nggak perlu Anda ikut program diet ini tuh, ikutin aja polanya Nabi, clear semua.